Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pujian puji syukur kehadirat Allah, pemirsa, senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada siang hari ini kita masih bersiaran langsung dari Masjid Raya Al-Bakri, Lampung. Masya Allah. Nah, dengan ribuan jamaah yang sudah hadir di tengah-tengah jamaah dan di dalam masjid, dan kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Satu sifat yang ini semua kita sepakat tidak menyukainya. Ya, sifat sombong. Kita akan mengangkat tema pada siang hari ini, yaitu bagaimana tanpa sifat sombong. Bersama guru-guru kita yang sudah bersama jamaah, Adik Haji Holly Nafis dan juga Ustadz Dasat Latif. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu Fir'aun? Ada yang tahu Fir'aun? Fir'aun itu sudah ditakdirkan Allah haram masuk surga. Kalau kita 50-50, 50% harapan masuk surga, 50% peluang masuk neraka. Masih adalah harapan masuk surga. Tapi Fir'aun itu dipastikan haram masuk surga. Kenapa? Karena dia sombong. Kenapa, Bu? Sombong. Ada yang tanya, Ustadz, apa itu sombong, Ustadz? Apakah orang yang pakai barang mahal sombong? Belum tentu. Saya pakai baju krokodil. Tahu krokodil? Cap buaya. Kalau aslinya kepalanya menghadap keluar, kalau yang palsu kepalanya menghadap ke dalam. Buaya darat. Saya pakai baju harga 2 juta, sombong? Belum tentu. Ibu-ibu orang kaya pakai emas, sombong? Belum tentu. Ibu punya emas, silahkan pakai, itu rezekimu. Kalau perlu tulis di sini, emas murni. Sombong? Belum tentu. Lalu kapan dia sombong? Ada 2 karakter barulah boleh disebut sombong. 1, menolak kebenaran. 2, nganggap remeh orang lain. Kalau ada orang pakai jilbab mahal, ada ibu, jilbab mahal, sombong? Belum tentu. Kapan dia sombong? Ketika dia pakai jilbab mahal, lalu dia anggap remeh orang pakai jilbab di sampingnya. Begini modelnya. Apa? Kenapa?
Apa itu? Palsu. Sombong. Ibu-ibu pakai jilbab, pakai mahal, boleh kalau itu rezekimu. Tapi kapan dia sombong? Ketika kau remehkan orang miskin. Jilbabmu palsu, sombong. Bapak-bapak pakai barang mahal, Rolex, krokodil, sombong. Belum tentu. Kapan dia sombong? Jamu palsu, sombong. Kenapa? Meremehkan orang lain. Yang kedua, karakter orang sombong menolak kebenaran. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, sejak kecil mereka mengakui Muhammad mulia akhlaknya. Muhammad tidak pernah bohong. Bahkan orang-orang Mekah waktu itu menggelari Muhammad sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Lalu kapan mereka benci Muhammad? Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, Muhammad diangkat jadi Rasul, barulah mereka membenci Muhammad. Kenapa? Karena dia sombong. Apa kata Abu Lahab? Kenapa dia mau jadi Nabi? Saya pamannya. Saya lebih berhak dari Muhammad. Abu Jahal apa kata? Muhammad, Bani Hashim, saya, marga saya, keturunan saya lebih mulia daripada Bani Hashim. Sombong, menolak kebenaran. Siapa itu? Anak baru kemarin mau nasihati saya. Saya lihat dia itu kecil, saya masih dapat dia telanjang. Mau nasihati, sombong. Betul kamu tua tapi tidak pernah belajar agama. Ini muda tapi belajar agama, tahu agama. Ya, bolehlah dia nasihati kita meskipun dia lebih muda. Orang yang menolak kebenaran Nah, pertanyaan, kenapa bisa orang sombong? Kata Nabi, 4 penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya jabatan. Ada pejabat di sini? Ada? Mana? Gubernur. Ada pejabat di sini, Bu? Ada? Ibu Eva, wali kota. Mau sombong? Apa ini gubernur mau sombong? Jangan sombong karena kau gubernur. Kau jadi gubernur karena rakyat pilih kamu. Ada anggota dewan di sini? Ada? Coba kalau mau dipilih, Pak, biar ndak diundang, datang juga. Sekali sudah terpilih, ndak ada yang datang. Pak Gubernur, berapa anggota dewan di sini, Pak? 85. Berapa yang hadir? Ndak ada? Ada? Ada begitu di sini. Waktu mau dipilih, pilih saya. Sama-sama kita orang Melayu, sama-sama kita orang Jawa. Ada masalahmu, don't worry, jangan cemas. Pilih saya. Ini kartu nama saya. Ada masalah, telepon 24 jam. Begitu sudah terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu? Ada begitu? Kau salah, kenapa kau pilih? Hanya karena 300.000 kamu pilih. Maka jangan heran dia jadi pejabat, dia sombong. Kenapa? Karena bukan karena akhlak dia jadi pejabat, karena wane piro. Mau sombong karena jabatan. 5 tahun saja Pak Gubernur, 5 tahun. Ada rezeki 10 tahun. Lewat itu biar cerdas, biar hebat, ndak boleh. 10 tahun. Mau lewat 10 tahun masih pakai gambar Garuda, pakai topi, pakai bintang-bintang, jalan di pasar. Orang bilang astagfirullah, sudah sakit itu Pak Gubernur. Jangan sombong karena jabatan. Jabatan ada batasnya. 2 kata Nabi,
bertambahnya harta. Jangan sombong karena harta. Allah marah, dia kasih kau penyakit. Banyak duitmu, tapi Allah marah, dia kasih penyakit. Akhirnya apa? Banyak duitnya, tidak ada bisa dia makan. Bu, saya pernah lihat orang kaya, miliaran duitnya, tapi dilarang makan nasi. Kata dokter, jangan makan garam, jangan makan gula, jangan makan daging. Apa yang bisa dia makan? Ubi rebus. Pagi-pagi disuruh dokter, Pak, karena Bapak selama aktif tidak pernah kena matahari, tolong mulai besok keliling di kompleks Pak ya, jangan pakai baju. Dari jam 7 sampai setengah 9, enggak pakai baju. Apalagi dok, jangan pakai sendal. Apalagi jangan pakai peci. Apalagi pakai celana pendek. Setengah 8, setengah 7, dia keliling kompleks. Tidak pakai baju, enggak pakai peci, enggak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Iya. Orang kaya yang sombong, Allah marah, kasih penyakit. Yang ketiga, kata Nabi, penyebab datangnya sombong, apa itu? Bertambahnya ilmu. Nah, ini ustadz. Ada ustadz sombong? Ada. Bagaimana ciri-ciri ustadz sombong? Hanya mereka yang merasa paling benar. Setiap arah itu bid'ah, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, masuk neraka, sesat. Kau punya neraka. Ada juga ustadz rasa-rasanya hanya dia menjadi pembenar. Nah, boleh punya ilmu tapi jangan sombong. Nih, halo Pak, ini mau sombong. Saya bisa jago karena ada penonton. Biar hebat Dasat Latif, ceramah di sini 1 jam, berapi-api, berhebat, keluar ayat hadis, penjelasan sejarah hebat, tapi tidak ada yang nonton. Orang lewat, sudah lama sakit itu Pak Ustadz. Yang keempat, penyebab datangnya sombong kata Nabi adalah bertambahnya popularitas. Nah, sekarang apalagi bahayanya sombong? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Masya Allah, terima kasih Ustadz Dasat Latif yang menyampaikan di antara definisi sombong dan penyebab-penyebab sombong itu sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari sifat atau penyakit sombong ini. Nah, di segmen berikut pemirsa, Kiai Haji Khalil Nafis akan menyampaikan bagaimana sesungguhnya ketika kita sombong, azab Allah akan datang. Apa saja azab Allah bagi orang yang sombong itu? Insya Allah akan dijelaskan di segmen berikut bersama Kiai Haji Khalil Nafis. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, pemirsa Damai Indonesiaku TV One, baru saja Ustadz Dasat Latif menjelaskan tentang sombong. Sombong itu dari mana berangkatnya Ibu Bapak? Dari hatinya. Dia merasa hebat dan merasa lebih hebat dari yang lain. Bahkan mungkin merendahkan kepada yang lain. Sifat sombong ini hanya boleh kepada Allah. Allah lah yang al-mutakabbiru. Selain Allah tidak boleh ada sombong.
Ibu bapak kalau berbuat dosa mungkin karena tidak tahu, mungkin juga karena hawa nafsu, Allah masih memaafkan. Tapi ketika dosanya karena sombong, lebih hebat dari yang lain rasanya, dan meremehkan yang lain, Allah bisa-bisa melaknat dan selamanya tidak akan pernah diampuni, dan biasanya adalah masuk neraka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibri. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di hatinya itu ada rasa sombong. Ibu bapak, tadi sudah dijelaskan Ustaz Hasan Latif, sombong itu ada kalanya karena kaya. Ibu merasa kaya? Siapa yang punya kekayaan? Masa ibu gak pernah merasa kaya? Sombong dengan kekayaannya. Kalau bawa tas cakep, taruh di depan apa taruh di belakang? Siapa yang di sini kalau pakai gelang begini? Lalu siapa yang di sini yang kalau pakai jilbab, di sini ada bunga, di sini bunga, di atas ada pot bunga? Ini adalah ibu sekalian penyebab kita sombong. Merasa kaya dan lupa bahwa kekayaan itu dari Allah. Yang kedua, seringkali orang kaya itu karena merasa berkuasa. Di sini ada ibu wali kota. Di sini juga ada Pak Gubernur. Seringkali orang itu pas memerintah jadi pemimpin merasa berkuasa. Dan ketika merasa berkuasa lupa bahwa itu amanah dari Allah, dan ia kadang-kadang bisa berbuat semaunya. Karena apa? Karena merasa berkuasa. Orang yang berkuasa ini seringkali lalai tentang amanah dan bisa berbuat zalim. Karena apa? Karena dia punya kekuatan. Ada juga orang yang sombong karena alim, pinter. Wah, saya ini cerdas. Saya ini hebat, juara terus, sudah doktor. Saya ini ketepatan ngajar juga di perguruan tinggi yang bergengsi juga di Jakarta. Seringkali teman-teman itu karena saya ini doktor lulusan ini loh. Saya ahli di bidang ini loh. Akhirnya apa? Ibu bapak dia sombong, lupa yang memberikan ilmu adalah Allah. Disinilah siklus hidup ini, siklus sejarah dalam teori namanya selalu terulang. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan ini di dalam Al-Quran dengan 3 model orang. Disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 39 sampai 40 disebutkan wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Allah mencontohkan Korun. Korun ini Bapak Ibu sekalian masih keturunan Nabi Yakub. Sepupu dari Nabi Musa. Korun ini Ibu Bapak, orang yang dijulukin dengan Munawwar. Karena suaranya indah, pembaca kitab Taurat. Qori kalau sekarang. Tapi hidupnya miskin. Anaknya banyak. Lalu Korun minta doa kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, ya ibna ammi, wahai anak pamanku, doakan saya menjadi orang kaya, banyak harta, anakku banyak harus dibiayai. Didoakan oleh Nabi Musa. Kemudian Korun menjadi orang kaya. Sampai digambarkan kekayaan Korun itu bergudang-gudang. Kalau diangkut pakai bigol, kalau pakai umpamanya unta, pakai kuda, itu gak kurang dari 60 baru bisa ngangkat kunci gudangnya. Saking kayanya. Tapi setelah itu apa Korun? Menolak untuk menyembah Allah. Menolak untuk berbagi dengan yang lain. Maka Allah menggambarkan dengan orang kaya yang sombong adalah Korun. Wa qaruna wa fir'auna. Yang kedua Fir'aun. Biasanya orang kaya ini nempel sama orang yang berkuasa. Biasanya orang kaya jadi sponsor pemilihan wali kota.
Biasanya orang kaya jadi sponsor, jadi pemilihan gubernur. Biasanya saudagar kaya itu jadi sponsor pemilihan presiden. Nah, Qarun ini adalah orang yang menjadi sponsor utama Fir'aun dalam satu tahap. Jadi Fir'aun dia berkuasa, punya kekuatan, maka Fir'aun akan melindungi usaha-usahanya Qarun, dan Qarun akan mensupport dengan hartanya adalah memperkuat tahtanya dari Fir'aun. Tapi apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Dilakukan oleh Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan. Saking kuasanya siapapun yang melawan bisa dia bunuh. Bisa juga dia zalimi. Bisa juga orang dipenjara. Bisa orang juga diasingkan. Kenapa? Karena Fir'aun adalah orang yang kuat. Kolaborasi dua. Orang kaya dan orang berkuasa. Ada satu lagi. Wahamanah. Haman itu adalah anak buah yang selalu mencarikan dalil membenarkan Fir'aun. Haman ini adalah orang yang setia mengatakan bapak paling bagus. Kira-kira kalau sekarang ini profesinya buzzer. Koordinator buzzer. Apapun yang dikatakan harus dibenarkan. Siapapun yang mengkritik harus rame-rame, harus mencemuhnya. Enggak tahu dia ulama, enggak tahu orang baik. Pokoknya siapapun yang mengganggu penguasa harus berlawanan dengan Haman. Contoh 3 ini disebut dengan siklus sejarah dalam ilmu sosial. Selalu berulang-ulang. Orang kaya selalu bersama dengan orang-orang yang berkuasa. Orang berkuasa pasti cari siapa adalah yang akan menjadi pendukung-pendukung dan menjadi buzzer-buzzernya. Wahamana walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Meskipun Nabi Musa menyampaikan tentang kekuasaan Allah, Nabi Musa menyampaikan tentang bukti-bukti kenabian, tidak pernah digubris oleh Fir'aun, oleh Qarun, oleh Musa, tidak oleh Haman. Nabi Musa tak pernah digubris. Apa artinya? Fastakbaru fil ardi. Takabur. Sombong, kata Qarun, gue kaya bukan doa lo, gue pinter. Punya keahlian dagang, jaringan gue luas. Belum tahu yang memberi adalah Allah. Fir'aun yang berkuasa mengatakan, gue berkuasa bukan bantuan lo, pinternya gue berkomunikasi. Kemudian apa yang terjadi? Allah itu wa ma kanu sabiqin, tak akan pernah lepas dari siksa Allah. Apa siksanya? Fakullan akhadnahu bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadat khusaihatu wa minhum man arsalna alaihi hasiba, ya, wa minhum man akhadat khusaihatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man awraqna. Lihat, ada 4 kemungkinan orang akan disiksa oleh Allah. Karena sombong kuasa, sombong punya harta, sombong juga karena dia punya ilmu. Yang pertama adalah Allah pastikan dia dikirim dengan apa? Dengan angin yang bercampur dengan kerikil-kerikil. Hasibah. Kaum Nabi Lut hancur. Yang kedua adalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada petir, ada banjir, ada ya gempa alam, longsor dan seterusnya. Di antaranya lagi apa? Allah tenggelamkan dia ke bumi seperti Qarun. Apalagi Allah juga tenggelamkan ke laut seperti apa? Seperti kaum Nabi Nuh dan juga kaumnya Fir'aun. 4 model inilah tanda-tanda alam. Makanya ulama kalau ngelihat ada musibah banjir, ayo kita muhasabah. Bukan mengatakan azab, tapi karena mulai dulu tuh ada sejarahnya orang sombong itu tenggelam ke bumi, lalu petir, lalu banjir, lalu dan seterusnya. Itu Allah yang gambarkan dalam Al-Quran, dan ini pelajaran bagi kita. Siklus sejarah, siklus peradaban dalam teori selalu ada mulai zaman Nabi Adam sampai kita sekarang ini selalu ada. Lalu bagaimana cara kita menghindarinya setelah pesan-pesan berikut ini? Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Harun Nafis yang telah menyampaikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana sesungguhnya Allah telah ribuan tahun yang lalu telah menuliskan di dalam Al-Quran. Bagaimana sejarah dan juga pelajaran yang bisa kita ambil orang-orang dengan sifatnya yang sombong.
tadi menyampaikan Qorun, Fir'aun yang telah banyak kita mendengarkan kisah dan juga sejarahnya. Allah menenggelamkan dan juga bahkan menghinakan orang-orang yang berlaku sombong atau melakukan sifat sombong. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan persilahkan kepada para jamaah, baik para jamaah ibu-ibu ataupun bapak-bapak, untuk berinteraksi, untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu hidup plong dengan tidak adanya sifat sombong. Nanti bisa tanyakan kepada guru-guru kita, Ustadz Dasar Latif dan juga Kiai Haji Khalil Nafis yang sudah nanti akan siap dengan jawabannya. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik Anda. Nah, namun sebelumnya pemirsa, guru kita Kiai Haji Khalil Nafis sudah bersiap-siap, sudah bergeser posisi atau sudah berpindah posisi untuk berbagi berkah bersama para jamaah semuanya di dalam berbagi berkah Luwak White Coffee. Bapak Ibu sekalian, kita akan berbagi berkat selain berkah. Artinya berbagi hadiah pada kesempatan kali ini dari kuis Luwak White Coffee, berkah dan penuh berkah berbagi. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang bisa menjawab sebagian dari isi ceramah saya tadi akan mendapatkan 1 juta. Tapi ingat, kita bernegara yang taat, 1 juta dipotong pajak. Pajak ya. Sekarang tolong, siapa yang bisa menjawab apa azab atau hukuman bagi orang yang sombong? Coba Anda. Apa jawabnya? Maju sini, maju. Kalau gagal yang lain ya gantinya ya. Tapi jangan doain gagal. Oke, saya tanya, apa azab atau hukuman bagi orang yang sombong? Azab atau hukuman bagi orang yang sombong ialah terhalangnya masuk surga. Oke, benar semuanya? Kalau benar dapat 1 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Selamat dapat 1 juta tapi ingat dipotong pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Bakri Lampung. Nah, kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Bapak Ahmad Mudabir, silakan Pak Ahmad Mudabir untuk berdiri berkaitan dengan tema kita, hidup plong tanpa sifat sombong. Oh, di sana, silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Ahmad Mudabir Pencalang dari Forum Pemuda Lampung Maju. Izin bertanya Ustadz, jika kadang-kadang jika ingin sholat berjamaah, saya itu timbul rasa sombong Ustadz. Tapi saya pernah dengar dari Ustadz yang lain, kalau saya meninggalkan amal itu, saya masuk ke kategori ria. Bagaimana untuk mengatur hati saya supaya tidak masuk ke dalam 2 kategori sombong dan ria Ustadz? Terima kasih. Silakan duduk. Ada perilaku sombong yang kadangkala kita tidak sadari. Ya, apa itu? Semua mau diakui. Tadi kan sampean tanya, saya sholat berjamaah. Tapi ketahuan, ya namanya berjamaah pasti ketahuan. Namanya kalau tidak ketahuan sholat sendiri di tengah malam di rumah. Kalau berjamaah apakah ketika saya dilihat orang sombong? Tidak, kecuali Anda mau merasa di status semua. Baru mau ke masjid, OTW ke masjid. Ya kan? Nah, sampai di masjid, alhamdulillah sudah di masjid. Sudah lagi, alhamdulillah rencana sholat sunnah. Selesai terakhir dia sujud, update status dia foto. Alhamdulillah 2 rakaat. Bagaimana pula kalau diumumkan? Saya sedekah diumumkan. Ya tak?
Apakah sombong? Belum tentu. Saya kalau sedekah, saya minta diumumkan. Kenapa? Satu, supaya mubalik tidak diremehkan. Kan ada orang, apa itu mubalik? Ceramah sedekah-sedekah, tidak pernah sedekah. Iya toh? Dua, supaya apa? Ada pertanggungjawaban. Kalau semua tanpa nama, nanti korupsi orang. Karena tidak jelas siapa yang kalau ada namanya, dia bisa tanya, mana namanya ini Dasat? Kenapa tidak ada sumbangannya di rekening ketahuan? Iya toh? Yang tidak boleh tanpa nama disebut. Misalnya, tanpa nama Jalan Veterani nomor 3 Blok A. Ya, boleh seperti itu. Nah, kalau sudah ada terjadi seperti itu, Ustaz, ada pelaku sombong, ada riya namanya. Bagaimana cara mengobati? Istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Supaya berkesan, istighfar sambil usap dada. Astagfirullah. Nah, itu ada bekasnya. Ucapkan dengan pelan-pelan, usap dada. Astagfirullah. Nah, itu insya Allah berbekas. Tapi kalau cepat-cepat, ndak ikhlas, buru-buru, ndak berbekas itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tidak berbekas itu. Makanya jangan heran ada ibu-ibu pegang tasbih. Ada kan tasbih digital kan? Pegang tasbih sambil gosip. Kenapa? Tasbihnya tidak berbekas. Kenapa? Terlalu cepat. Kayak makan pisang goreng panas. Comles. Tidak berbekas ya. Ya, jelas. You understand? You understand? Thank you very much. Ibu-ibu, saya juga nanti mau bertanya. Kalau ada yang bisa jawab, hadiahnya umroh. Satu laki-laki, satu perempuan. Saya kasih hadiah umroh. Tapi bukan dari saya, dari wali kota Bandar Lampung. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Dasat Latif. Nanti pertanyaannya disampaikan nanti ya waktu iklannya. Baik, terima kasih Ustaz Dasat Latif yang telah memberikan jawaban di sesi tanya jawab ini. Dan berikutnya akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Kami persilakan atas nama Ibu Zahrina Amalia yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, nama saya Zahrina Amalia. Izin bertanya Ustadz tentang tema kita hari ini. Sebagai seorang yang bekerja di sosial media itu seolah menjadi panggung untuk memamerkan pencapaian berkedok personal branding. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa tetap aktif dan bijak menggunakan sosial media tanpa terjerumus dalam ria dan kesombongan yang terselubung, Ustadz? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Saya maju ke depan bukan karena yang nanya perempuan. Tapi kalau dari sana kurang terdengar. Ibu bapak sekalian, sekarang ada di zaman media sosial. Orang itu pegang HP dalam hasil penelitian tidak kurang dari 12 jam. Ibu-ibu di sini siapa yang punya satu HP? Yang satu HP? Yang dua handphone? Kalau yang punya dua handphone, ibu-ibu berarti itu punya bisnis. Saya tanya bapak-bapak punya satu handphone, siapa yang punya satu handphone? Yang punya dua handphone? Biasanya bapak-bapak punya dua handphone, itu istrinya lebih dari satu. Ibu bapak yang punya sosial media, ini seringkali kita ngabisin waktu di sosial media, itu jeleknya. Yang kedua, orang pegang sosial media kadang-kadang flexing. Nggak bakalan yang sedang sengsara diupload di sosial media kecuali minta kasihan orang. Biasanya yang ditampilkan yang baik-baik saja. Bahkan ada yang ketipu. Kenalan di sosial media, tampak cantik, tampak ganteng, pas ketemu, na'udzubillah min dzalik. Ada yang ketipu, yang ketahuan ini pengalaman ini. Nah, kita bagaimana caranya? Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang fikih medsosia. Bagaimana cara kita bermedia sosial itu yang baik. Yang pertama, ibu bapak berkenaan dengan media sosial,
ketika mendapat informasi, pastikan informasi itu benar. Gimana cara benar, Pak? Sekarang bisa cek fakta, bisa juga dilihat kepada web resminya dan seterusnya. Cek benarnya dulu. Kalau sudah benar, baru kita konsumsi. Yang kedua, kalau tahu sudah benar, pastikan informasi ini ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, nggak usah terusin bacanya, apalagi sampai di share. Ya, saring dulu sebelum di share ke yang lain. Yang ketiga, ibu bapak sekalian, pastikan media sosial ini adalah media dakwah kita pada yang lain. Oh, saya akan share di media sosial ini buat apa? Saya ngaji loh di Masjid Raya Lampung Al-Bakri ini. Untuk apa? Bukan gaya-gayaan. Saya foto dengan Ustadz Das'ad Latif. Bukan gaya-gayaan, tapi apa? Ngajak orang biar rajin ke masjid dan rajin ke pengajian. Kalau itu bisa dilakukan oleh kita, maka sosial media itu menjadi manfaat. Tapi kalau tidak, media sosial ini menjadi apa? Pisau bermata dua, bisa menjadi bahaya bagi kita. Oleh karena itu, jadikan media sosial aktif, tapi jadikan media sosial itu untuk menyebarkan kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Haji Khairul Nafis. Nah, berikutnya kita masih ada beberapa segmen dalam Damai Indonesiaku. Kita persilakan kembali nanti guru-guru kita kembali memberikan tausiah kepada kita semuanya berkaitan dengan tema kita, yaitu hidup plong tanpa sifat sombong. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Ibu-ibu duduk ibu, bu, duduk. Oke, bu, ada ndak orang yang miskin sombong? Ada ndak? Allah berfirman begini dalam hadits qudsi, ada 10 teman setan. Ya, satu di antaranya ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kalau orang kaya yang sombong, kaya harta, seperti sebutkan tadi, kaya ilmu, kaya jabatan, kaya popularitas, sombong, orang masih bilang, ya wajarlah dia sombong, dia wali kota, wajarlah dia sombong, dia kaya, wajar dia sombong, cerdas, wajar dia sombong, populer, terkenal, satu bandar Lampung kenal dia. Meskipun sombong, orang masih wajar. Tapi yang lebih parah lagi, sudah miskin, tidak terkenal, pengangguran, jelek mukanya, sombong lagi. Nah, itu bukan lagi temannya setan, dia sudah jadi setan. Saya kasih contoh. Ada enggak orang miskin atau yang puncak sombong? Bapak-bapak, halo Pak. Halo Pak. Anggota tubuh paling mulia kepala. Bapak bercanda sama saya, dorong pantat, saya masih ketawa. Dorong perut, saya masih senyum. Dorong kepalanya gubernur, tersinggung. Kenapa? Harga diri kepala. Ya toh? Kurang ajar kau. Kenapa? Kepala yang mulia kepala. Sebaliknya, anggota tubuh paling hina kaki. Ibu wali kota Ibunda Eva, kasih saya oleh-oleh. Contoh. Ini bu contoh juga cemburu. Saya dikasih oleh-oleh, tapi pakai kaki. Dasat oleh-oleh. Oh saya biar saya miskin bu, jangan hina saya. Kenapa? Anggota tubuh paling hina kaki. Tapi ingat, ketika sholat, bu, ketika sholat, apa yang ketika sujud, apa yang paling rendah? Kaki. Tapi sujud, apa yang paling rendah lagi? Kepala.
kepalamu yang mulia, kepalamu yang terhormat, you wali kota, gubernur, ustadz, ulama, anggota DPR kaya, kamu tunduk sujud seperti rendahnya kakimu. Kenapa? Kau menghadap kepada Sang Yang Maha Segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti puncak kesombongan itu meninggalkan sholat. Puncak kesombongan meninggalkan. Kapan ibu-ibu banyak ndak sholat? 1, selesai haid. Haid 5 hari, dia tambah 2. Kata suaminya, biasanya kau haid cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari kau belum sholat. Apa kata istrinya? Belum bersih. Ah, kau bohong, masih ada sedikit-sedikit. Kau bohong, apa bohong? Saya kasih lihat kau. Ini pelaku-pelakunya ini. Ya ibu, apalagi ibu-ibu banyak tidak sholat. Kapan lagi? Kalau ada pengantin. Kalau ada pengantin banyak ibu-ibu tidak sholat. Gara-gara apa? Make up. Mukanya coklat, biru, krem. Alis di sini dikasih begini. Ada jilbabnya juga. Ada jilbabnya. Jilbab sakaratil maut. Pernah lihat jilbab sakaratil maut? 3 dilipat. Dikasih bengkok begini, ada kayak pohon-pohon, ada pula kayak batu-batu di sini. Tiba waktu sholat, kata suaminya, kau pergi sholat, kau ndak lihat ini jilbabku? Gara-gara jilbab tidak sholat, itulah puncak kesombonganmu jadi manusia. Oke? Jadi orang yang sombong itu puncak kesombongannya tidak sholat. Saya kasih contoh, bapak-bapak. Halo? Pak, mau ndak punya dunia? Dunia di tangan kita, ya kan? Bohong kalau ada orang bilang, saya bekerja bukan karena dunia. Bohong. Kita jadi pedagang, jadi ASN, jadi tentara, jadi legislatif, mau perbaiki dunia. Tapi siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Allah. Artinya mustahil Allah kasih kau dunia kalau yang punya dunia kau jauhi. Dan orang yang jauhi Allah, dialah yang melalaikan sholat. Saya kasih contoh. Saya kenal akrab sama Ibu Wali Kota, Bunda Eva. Saya datang ke Lampung, landing, saya telepon, Bunda, saya ada di Lampung. Saya mau keliling-keliling cari orang Bugis, tapi tidak ada mobilku Bunda. Apa kata Bunda? Oh, saya lagi di Jakarta Ustaz, tapi don't worry, jangan cemas, senang. Beliau telepon ajudan. Ajudan, ada dasat di situ, kau bawakan mobil paling baik, full tangki, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Contoh. Ini biar contoh cemburu juga. Contoh. Nah, 30 menit kemudian datang ajudan. Ajudan, siap Ustadz. Ini ada kendaraan dikirim Ibu Wali Kota. Ini ada pembeli oleh-oleh. Contoh. Ini ada pembeli oleh-oleh. Gunakan selama Ustadz ada di Bandar Lampung. Urusan mobil selesai. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Jelas? Jelas? Sebaliknya, ada dari Sulawesi, tidak pernah ketemu wali kota, tidak pernah kenal, tidak pernah lihat, tidak pernah dengar nama. Landing bandara, Assalamualaikum Bu Wali, saya mau pinjam mobilnya. Siapa ditelepon Ibu Wali? Siapa ditelepon? Kapolres. Pak polisi, tangkap itu, tukang tipu, tidak kenal, tiba-tiba pinjam mobil, pasti tukang tipu. Begitu juga sedulur-sedulur, begitu juga sampean, ndak pernah sholat, sholatnya cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalah dalam hidupmu, berat hidup, beban hidup. Ya Allah, capek sudah saya hadapi hidup saya ini, capek saya hadapi hidup ini. Kata Allah, malaikat,
karena dia harus capek hidup, cabut nyawanya. Maka tidak ada gunanya datang pengajian seperti ini kalau pulang masih malas sholat. Ada datang pengajian sini cuma mau lihat Dasat Latif. Kau tengok ini, apa kelebihannya ini Ustadz? Pendek, jelek, hitam. Iya toh? Lebih gagah artis. Saya memang tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau semua mau foto sama saya toh? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Dasat Latif yang telah melengkapi tema di siang hari ini, yaitu hidup akan terasa plong jika tidak ada sifat sombong. Nah, lantas bagaimanakah ketika kita selalu diliputi rasa sombong, iri dan dengki? Apa yang harus kita lakukan agar hati ini tetap tenang dan juga selalu bersyukur? Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bapak Ibu sekalian, kita bicara soal takabur, sombong. Orang sombong itu selalu gelisah karena ekspektasinya tak pernah tercapai. Datang dalam satu daerah, oh saya ini kan orang kaya, kok kurang dihormati, udah nggak enak. Oh saya ini orang yang berkuasa, orang nggak nunduk-nunduk sama saya ya. Jadi orang sombong itu selalu gelisah karena setiap keadaan tidak sesuai ekspektasinya. Kalau dia berpakaian yang mencolok, punya mobil yang cakep, tapi kok tidak banyak orang yang memperhatikan, pulang sedih. Oleh karena itu orang yang sombong selamanya akan gelisah, maka lawan dari sombong itu adalah orang yang punya tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri itu orang yang tak pede, tak punya percaya diri. Tapi kalau orang rendah hati, dia merasa dirinya ini bukan siapa-siapa. Karena apa? Pangkat yang paling tinggi di hadapan Allah adalah ibadur rahman, adalah hamba Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, padahal Nabi itu sudah dijamin dosanya diampuni. Nabi itu sudah dijamin pasti masuk surga. Nabi itu sudah dijamin dicintai oleh Allah. Lah kita siapa? Kita bukan siapa-siapa. Nabi seperti itu, istighfarnya sehari semalam tak pernah kurang dari 70 istighfar. Ibu bapak mulai tadi pagi sudah istighfar berapa kali? Lupa. Sekarang masih bulan Maulid, ibu bapak sudah baca selawat berapa kali hari ini? Saya mau tanya ibu bapak, mana sering buka mushaf dengan buka WhatsApp? Buka mushaf Al-Quran dan buka WhatsApp. Tadi ada bacaan Qurannya anak muda cakep sekali, dapat hadiah umroh. Siapa lagi yang pengen umroh? Insya Allah nanti Dasat Latif masih ada satu lagi. Itu baru dari Ibu Wali Kota, dari Pak Gubernur bisa 10 nanti. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan yang hadir semua akan diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk haji dan umroh, amin. Ibu bapak sekalian, kita ini tawadhu, pengen tenang. Kita ini harus rendah hati. Kalau rendah hati, bergaul dengan orang enak. Dicontohkan oleh siapa? Orang yang berkuasa dan jujur dengan rendah hati ditampilkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jadi pemimpin, langsung mengatakan man ra'a fiyya iwijajan falyuqawwimhu. Kalau ada dari kebijakan saya, kalau ada tindakan saya yang melenceng dari ketentuan Allah, falyuqawwimhu. Luruskan. Tapi kadang-kadang ada penguasa, saya sampai di sini saya pinter, maka tak perlu ada nasihat dari siapapun. Rakyat nggak perlu didengar karena saya sudah lebih pinter dari rakyat. Masyarakat nggak perlu kita layani, kenapa? Karena saya sudah adalah penguasa. Ini orang yang sudah sombong. Kalau orang tawadhu, mungkin ini benar,
bisa ngajak banyak orang untuk musyawarah agar jalan yang benar. Contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Contoh merakyat yang dilakukan oleh sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian, ketika ngelihat ada rakyatnya yang masih belum bisa baik-baik saja hidupnya, masih belum ada yang bisa dimasak di rumahnya, nggak ada makanan untuk dimakan, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Bukan memerintah ajudannya, bukan memerintah bawahannya, tapi Sayyidina Umar mengambilkan makanan itu dan diberikan kepada orang yang fakir dan miskin itu. Merakyat. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab nggak pernah malu untuk bersimpu bersama dengan rakyatnya. Tidur di ruang terbuka, tidur di ruang umum, bisa jalan. Orang tawadhu akan tenang. Orang yang menghormati kita, Masya Allah, rakyat berarti bisa ada hadirnya kita. Kalau saya, Bapak Ibu sekalian datang ke sini, Masya Allah yang hadir nih berapa ini? Orang Lampung adalah orang yang rajin ngaji. Orang Lampung adalah orang-orang baik. Orang-orang yang senang masjid. Saya semalam muter di masjid ini, macet. Mungkin orang-orang pada iktikaf, ternyata di luar pada main lampu-lampuan di luar. Saya pikir iktikaf di sini semua. Tapi minimal ibu bapak sekalian senang mainnya ke masjid. Mau betah di sekitar masjid, itu sudah positif daripada mainnya di mana? Di tempat judi. Mainnya di mana? Di tempat karaoke. Mainnya di mana? Tempat minuman keras. Dekat-dekat akan kena. Kalau kita dekat-dekat masjid, insya Allah kita akan senang untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tawadhu, orang yang sombong tak akan pernah tenang hatinya. Orang yang tawadhu tenang, dihormati orang, bukan saya dihormati, tapi apa? Ini Allah yang memberikan semuanya. Orang tidak menghormati kita, orang juga tidak melihat kita, kita serahkan, nggak ada masalah. Yang penting Allah ridho kepada saya. Kalau orang tawadhu, biasanya ibu bapak sekalian, orang yang tawadhu itu rajin bersyukur, rajin bersyukur dan rajin syukuran. Apa bedanya syukur dan syukuran? Syukur itu biasanya dengan baca hamdalah, alhamdulillah. Kemudian kita menggunakan nikmat sehat dipakai untuk ngaji, itu syukur. Punya duit buat hadiah orang berangkat umroh, punya duit buat sedekah orang yang tak mampu, itu adalah syukur. Tapi syukuran apa? Syukuran itu orang diajak makan-makan. Jadi kita punya uang bisa syukur dan syukuran. Orang-orang yang tawadhu biasanya pandai bersyukur, berbagi dengan yang lain. Dan biasanya makin tawadhu, Allah makin angkat derajatnya. Bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah. Di hadapan manusia itu penting untuk menyampaikan risalah Rasulullah SAW. Tapi lebih penting adalah kita diangkat oleh Allah. Maka disebutkan apa? Mana qasad sadaqatun min malin. Ibu bapak tidak akan pernah berkurang kalau kita bersedekah. Logika orang beriman, bersedekah itu adalah tabungan. Logika orang tak beriman, bersedekah uang hilang. Maka as-sadaqatu burhanun, orang yang bersedekah bukti dia beriman. Mazada ahadun bi'abdan bi'afin illa izan. Tidak ada ya orang hamba yang senang memaafkan kecuali Allah angkatkan derajatnya. Ma wada'a ahadun ma tawadha ahadun lillahi ta'ala illa rafa'ahu Allah. Tidak ada orang yang itu merendahkan hatinya kecuali Allah angkat dirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang ada rasa sombong, buang rasa sombong dari hati kita. Buang dari semua yang ada pada diri kita. Kadang-kadang penyakit sombong ini muncul dengan tiba-tiba. Tiba-tiba ngaca, kayaknya saya paling ganteng. Pakaian saya paling mahal. Kemudian saya niat pamer depan orang. Orang-orang itu nggak akan pernah seperti kita juga punyanya. Atau ada orang yang pamer, nulis dengan tulisan yang cakep, merasa saya yang paling pinter, saya yang paling alim. Atau mungkin ada di antara kita juga
yang punya kekuasaan, mulai kelas RT, mulai kelas RW, mulai kelas juga wali kota, kelas gubernur, sampai tingkatan apapun merasa dia lebih berkuasa dari yang lain. Biasanya ibu bapak orang yang seperti ini pas pensiun itu linglung. Pas hilang kekuasaannya, post power syndrome-nya dia itu menggila. Tapi kalau orang tawadu, mau punya pangkat didedikasikan karena Allah, tidak punya pangkat pun kita dedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, kesempatan kita muhasabah. Banyak sekali orang yang lupa, dari miskin seperti Harun, pas kaya lupa kepada Allah. Dari orang nggak punya, kemudian dia berkuasa, lupa kepada Allah. Dari orang bodoh ketika alim, kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Kesempatan bagi kita masih diberi waktu oleh Allah untuk muhasabah dan kembali kita menjadi jati diri sebagai ibadur rahman, adalah hamba Allah. Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis yang telah melengkapi tema di siang hari ini. Nah, kita masih ada satu segmen lagi pemirsa, yang insya Allah nanti akan disampaikan intisari atau kesimpulan daripada tema besar kita, yaitu bagaimana agar hidup kita plong tanpa rasa sifat sombong. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dasat Latif, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, Masya Allah, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Kita telah mendengar tausiah dari guru-guru kita Ustadz Dasat Latif dan juga Kiai Haji Khalil Nafis. Bagaimana sesungguhnya kita akan merasa hidup kita semakin plong ketika kesombongan itu tidak ada di dalam diri kita. Dan kita akan mendengarkan intisari dari tema yang menarik ini dari Ustadz Dasat Latif. Fadhal Ustadz. Sifat sombong itu tidak ada yang senang. Yang boleh sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Allah yang tak terbatas. Makanya dari 99 Asmaul Husna, salah satu di antara 99 itu adalah Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tak terbatas. Kaya sombong, temannya setan. Pejabat sombong, temannya setan. Terkenal sombong, populer sombong, ilmuwan sombong, temannya setan. Tapi itu semua kaya sombong, harta banyak sombong, Allah rangkum dalam sifat namanya manusia Fir'aun. Dia kaya, dia gagah, terkenal, dan dia pejabat, raja. Tapi karena sombong, Allah laknat Fir'aun. Mana buktinya Allah laknat Fir'aun? Allah haramkan masuk surga gara-gara sombong. Cukup sampai di situ? Tidak. Tapi Allah juga laknat Fir'aun. Tidak ada manusia yang senang itu Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun warga Bandar Lampung mau kasih nama anaknya Fir'aun. Mau dikasih nama Fir'aun? Enggak. Padahal dia kaya, terkenal, populer. Tapi karena sombong, tidak ada orang senang Fir'aun. Sebaliknya, miskin, budak, hamba sahaya, tidak terkenal, dia punya iman. Dia tidak sombong, namanya Masita. Allah muliakan Masita. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium ada bau yang sangat harum. Nabi berkata, Jibril, siapa itu? Para nabi? Bukan. Arwah para rasul? Bukan. Malaikat? Bukan. Siapa dia Jibril? Dialah Masita dan keluarganya. Harum bau ruhnya. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah muliakan Masita. Sampai detik ini berapa banyak perempuan namanya Masita. Jadi kaya, sombong, dilaknat oleh Allah, dibenci manusia. Rendah hati, itulah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak kesombongan itu ketika kalian tidak mau sujud solat 5 waktu. Semoga ada manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kesimpulan yang sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Dasat Latif.
Dan kita akan berdoa bersama-sama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Nah, usai Damai Indonesiaku, pemirsa, Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah yang akan dipandu oleh Ustadz Koh Denis Lim dengan narasumber kami, yaitu Ibu Junika, malaikat penolong anak-anak Down Syndrome. Seperti apa cerita dan inspirasi dan juga hikmahnya, nanti Anda bisa saksikan usai Damai Indonesiaku dalam program Sah Selalu Ada Hikmah. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan oleh Allah kita diampuni dosa-dosa dan diberikan oleh Allah rahmatnya, diberikan keluarga mawaddah sakinah mawarahmah, dimudahkan urusan kita, diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razak ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami adalah hamba-Mu yang Kau rahmati. Ya Allah, mudah-mudahan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami adalah hati-hati yang bersyukur kepadamu ya Allah. Hati-hati yang rendah ya Allah, dan jadikanlah kami ya Allah yang Engkau cintai. Jauhkanlah kami ya Allah dari sifat sombong, sifat takabur, sifat ya Allah yang membanggakan diri dan takjub dan heran dengan diri sendiri ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami adalah hamba-Mu yang Kau sayangi. Jauhkanlah kami ya Allah dari liputan dosa-dosa dan juga tumpukan dari semua yang Kau benci ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la dhallan illa hadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaita wa yassartaha. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syuran afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum.